Wih, kamu ngapain? Ngantuk banget. Semalam nggak bisa tidur aku. Ada teman kosanku berisik banget ngoroknya. Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Nggak bisa tidur karena temanmu ngorok keras banget? Nah, teman-teman, sekarang aku bakal jelasin masalah yang terjadi akibat adanya snoring ini atau mendengkur. Jadi ditinjau dari tiga aspek, satu dari individualnya, satu dari sosial, dan satu dari dokter. Untuk dari individualnya, snoring itu sendiri bisa eh, mengganggu produktivitas dari masing-masing individu yang dia ada indikasi mengalami mendengkur saat tidur. Kemudian dari sosialnya sendiri, ketika misal kita nih tidur sama temen yang ngorok, pasti kita akan merasa terganggu. Nah, itu yang harusnya bisa dikurangin ngoroknya itu, sehingga orang lain juga nggak merasa terganggu. Karena ketika terganggu bisa jadi itu ketika satunya tidak bisa memahami satu sama lain, bisa jadi mereka jadi musuhan. Kemudian yang ketiga itu dari dokter. Untuk snoring sendiri ini penanganannya itu masih minim yang non invasif. Yang invasif itu contohnya di operasi, terus ada yang pemasangan pada hidung, alat pada hidung, ada yang pada rahang, sehingga bisa membetulkan posisi dia saat tidur, sehingga dia bisa nggak mendengkur. Jadi sebenarnya apa sih mengorok itu? Atau bahasa lainnya adalah mendengkur? Bagaimana bisa muncul dengkuran saat seseorang tertidur? Pernah dengar suara ini kan? Mungkin pada teman-temanmu atau keluargamu sendiri. Pernahkah? Jadi, dengkuran dalam tidur atau bahasa ilmiahnya snoring merupakan peristiwa getaran dari struktur respirasi di tubuh manusia dan suara getaran yang disebabkan oleh terganggunya gerakan udara di saluran pernafasan selama bernafas ketika tidur. Suara mendengkur merupakan hasil relaksasi dari uvula dan soft palate atau jaringan lembut yang terdiri dari atap rahang atas bagian belakang. Jaringan-jaringan tersebut dapat mengalami relaksasi, sehingga menutup sebagian jalur udara di strukturasi yang menghasilkan aliran udara yang tidak stabil dan timbulnya getaran. Gejala seseorang yang tidurnya mendengkur dapat diamati oleh orang lain, di antaranya tidak terlihat segar pada saat beraktivitas di pagi hari dan sering terlihat mengantuk walaupun masih di pagi hari. Jadi, bisa ditanyakan ke temanmu yang mengalami gejala-gejala tersebut, apakah kira-kira tidur malamnya mendengkur atau tidak? Gejala yang dirasakan sendiri oleh orang yang tidurnya mendengkur diantaranya bangun tidur di tengah malam merasa kebingungan, sakit kepala di pagi hari, sulit untuk berkonsentrasi, kemudian sulit untuk mengingat sesuatu, dan sulit untuk memusatkan perhatian dalam mengerjakan sesuatu. Ada yang menarik mengenai jumlah orang yang mengalami tidur secara mendengkur. Faktanya, dari studi yang dilakukan oleh The American Laryngological, Rhinological, and Otological Society, ditemukan bahwa di antara sekitar 8 juta responden yang telah diwawancarai, 52,8% menyatakan bahwa mereka tidur secara mendengkur. Di antaranya ditemukan 59% menderita merupakan kalangan laki-laki dan 46,9% dari kalangan perempuan. Dari fakta tersebut, ada kemungkinan yang cukup tinggi yang mana di Indonesia juga memiliki tingkat prevalensi tidur mendengkur yang cukup besar. Sekarang ini, mendengkur sudah memiliki beberapa solusi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Saat ini, solusi yang sudah tersedia adalah: pertama, Mandibular Advancement Devices atau MADS. MADS memiliki keuntungan pertama, efektif untuk mereka yang memiliki rahang tidak selaras. Kedua, dapat membantu bagi mereka yang menggemeratakan giginya. Ketiga, nyaman dan biasanya mudah untuk digunakan. Keempat, banyak pilihan yang terjangkau. Kelima, bisa dibuat custom fit untuk setiap orang. Namun, MADS juga memiliki kerugian, yaitu pertama,
dapat menyebabkan mulut kering. Kedua, diketahui menyebabkan nyeri mulut terutama pada malam penggunaan awal. Ketiga, match dapat menyebabkan orang untuk mengiler saat digunakan. Solusi kedua adalah nasal strips. Nasal strips memiliki keuntungan pertama, dapat mencegah mulut kering yang dialami untuk mereka yang kesulitan bernafas melalui hidung. Kedua, penggunaan siang dan malam hari mungkin untuk dilakukan. Ketiga, nyaman untuk digunakan. Namun, nasal strips memiliki kekurangan pertama, jika Anda cenderung bernafas melalui mulut secara alami, nasal strips tidak akan melakukan tujuannya untuk menghentikan dengkuran. Solusi ketiga adalah chin straps. Chin straps memiliki keuntungan yaitu efektif untuk orang yang mendengkur melalui mulut. Namun, chin straps memiliki beberapa kerugian, yaitu pertama, mereka yang selalu bergerak dalam tidurnya sering mengalami kesulitan dalam menjaga perangkat tetap dalam tempatnya. Kedua, tidak untuk mereka yang mendengkur dari hidung atau memiliki sleep apnea. Ketiga, untuk menemukan ukuran yang tepat bisa sulit jika Anda tidak memiliki kepala berukuran rata-rata. Keempat, karena rahang begitu tidak bisa bergerak, beberapa mengalami perkembangan menggiling gigi saat tidur. Kelima, menyebabkan overheating pada wajah. Solusi keempat adalah obat semprot, pil, dan obat tetes. Obat semprot, pil, dan obat tetes memiliki keuntungan yaitu pertama, efektif untuk mereka yang menderita alergi, penyakit, atau hidung tersumbat. Kedua, baik untuk perbaikan mendengkur jangka pendek. Namun, penggunaan obat semprot, pil, dan obat tetes tidak ideal bagi mereka yang mencari solusi jangka panjang. Konsep yang digunakan untuk sistem ini yaitu digunakan agar meluruskan saluran udara agar pernafasan menjadi lega pada saat tidur. Idenya adalah untuk mengubah posisi leher secara lembut sehingga pengguna tidak terganggu tidurnya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa fitur pada sistem ini. Yang pertama adalah fitur dapat bekerja otomatis. Kemudian yang kedua, sistem dapat menerima getaran dari dengkuran pengguna. Kemudian berikutnya, sistem memiliki bentuk fisik yang lembut. Kemudian sistem tidak mengganggu tidur sehingga diperlukan gerakan yang lembut dari sistem. Maka dari itu, kami memilih bentuk bantal untuk memenuhi fitur di atas, terutama fitur untuk meluruskan posisi leher ketika tidur. Bantal ini dilengkapi dengan aktuator untuk mengubah ketinggian, yaitu untuk mengubah secara otomatis posisi dari leher. Bantal juga dilengkapi dengan sensor getaran yang menangkap getaran dari dengkuran pengguna. Begitu kira-kira penjelasan bantal anti ngorok inovasi dari kami. Semoga besok-besok nggak ada yang nggak bisa tidur karena temen yang ngorok lagi ya.